Halo, selamat siang. Healthy people, apa kabar? Selamat hari Minggu. Saya berdoa Anda semua healthy people dalam kondisi bugar, sehat. Topik bincang-bincang kita di siang hari ini adalah bugar di usia 40 tahun lebih. Healthy people, bugar adalah suatu yang bukan melawan usia. Karena semua orang harus bertambah usianya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan agar proses bugar ini kita bisa capai adalah penting. Nah, pada usia 40 tahun ke atas biasanya proses metabolisme tubuh menjadi turun. Ya. Lalu massa otot itu mulai juga berkurang, menurun. Proses penyembuhan makin lama, butuh waktu yang lebih lama lagi. Namun justru pada fase inilah kita harus melakukan aktivitas yang membuat kita tetap bugar. Apa itu? Nah, pengalaman saya healthy people, yang pertama, satu, fokus pada aktivitas yang membuat kita kuat, atau strength activity, strength exercises. Sebagai informasi, pada usia 30 tahun ke atas memang massa otot mulai menurun. Dan apabila penurunan massa otot ini terjadi secara terus-menerus atau kronis, maka itu disebut sarkopenia. Bagaimana supaya kita terhindar dari sarkopenia? Maka kita melakukan olahraga angkat beban, olahraga push up, squat. Nah, ini bisa kita lakukan 3-5 kali dalam seminggu. Ya, 3-5 kali dalam seminggu supaya otot-otot kita itu kuat. Lalu yang kedua, kardio. Melakukan kardio harus memperhatikan apa yang disebut ramah terhadap persendian. Jadi sebelum melakukan kardio, periksa dulu apakah otot-otot persendiannya sudah mulai ya rapuh atau bagaimana gitu. Nah, olahraga atau aktivitas yang ramah terhadap sendi, misalnya berjalan kaki, lalu berenang, atau bersepeda. Lakukanlah ini kira-kira 150 menit dalam seminggu. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan dalam keseharian kita secara rutin. Nah, yang ketiga, menjaga fleksibilitas dan mobilitas. Itu dengan cara apa? Ya, fleksibilitas bisa dibangun mulai dari gerakan stretching. Ini untuk mencegah apa yang disebut cedera otot. Nah, kalau kita melakukan stretching, maka kita terhindar dari cedera otot. Nah, mari kita lakukan stretching ini 10-15 menit. Ya, sebelum melakukan aktivitas fisik yang lainnya. Yang keempat adalah mengatur pola makan. Pola makan ini sangat penting diperhatikan
jika kita sudah berumur di atas 40 tahun. Perbanyaklah mengkonsumsi protein. Kenapa? Protein penting untuk menambah massa otot atau membangun otot. Lalu yang kedua, mengkonsumsi serat. Banyak diperoleh dari sayuran, buah, biji-bijian, ya, dari beras merah, gandum. Ini untuk kesehatan pencernaan kita. Lalu konsumsilah lemak sehat, biasa disebut dengan HDL, High Density Lipoprotein. Nah, ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Pada usia 40 tahun ke atas, memang terjadi apa yang disebut dengan penderita yang mengalami terjadi penolakan atau resistensi terhadap insulin resistant. Oleh karena itu, supaya kita terjadi dari resistensi insulin, maka kita harus menghindari mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana yaitu sumber karbohidrat yang telah diproses. Misalnya hamburger, ya, tepung-tepung. Nah, sebisa mungkin ini kita hindari. Berbanyaklah makan biji-bijian, ya, biji gandum boleh, ya. Lalu beras merah, beras hitam, beras coklat, dan bijian lainnya. Supaya kita terhindar dari resistensi insulin. Yang kelima, tidur. Tidur itu adalah senjata rahasia. Tidur yang baik itu ada 7 sampai 8 jam sehari. Orang yang kurang tidur biasanya cepat tua. Tapi kalau kita tidurnya baik, cukup, maka kita juga akan fit melakukan aktivitas kita sehari-harian. Yang keenam, bisa mengelola stres dengan baik. Jalan santai atau melakukan hobi yang sederhana itu bisa membuat kita terhindar dari stres. Nah, stres yang berkepanjangan itu akan meningkatkan hormon kortisol. Nah, kalau kandungan hormon kortisol di dalam tubuh meningkat, maka massa otot akan menurun. Massa otot menurun, tetapi lemak perut meningkat. Nah, kalau lemak perut meningkat, tapi massa ototnya menurun, nah tentu tidak fit, ya, ngos-ngosan, dan juga tampilan menjadi kurang baik. Yang ketujuh, memeriksa kesehatan, ya, medical check up. Yang paling sederhana yang kita lakukan minimal 6 bulan sekali, itu adalah pemeriksaan terhadap gula darah, kemudian kolesterol darah, dan tekanan darah. Nah, kalau kita memperhatikan sejak dari awal, nah, pasti kita bisa
terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol, gula darah, tekanan darah. Nah, dengan begitu kita bisa tetap fit. Yang terakhir, yang ke-8 adalah melakukan aktivitas atau exercise atau latihan, baik itu kardio atau latihan kekuatan, itu kalau dilakukan secara konsisten, terus-menerus, teratur, jauh lebih penting daripada olahraga yang dilakukan dengan intensitas tinggi tetapi jarang dilakukan. Dan intensitas tinggi juga ya bagi usia 40 tahun ke atas ya kurang dianjurkan. Nah, begitu pengalaman yang bisa saya bagi kepada healthy people. Semoga bermanfaat dan bisa dicontoh supaya bugar di usia 40 tahun ke atas. Nah, bila healthy people menganggap bincang-bincang ini berharga, please mohon di subscribe, di komen, di share, dan di like supaya saya bisa memberikan konten-konten yang bermutu, yang lebih baik di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi kita semua. Bugar di usia 40 tahun ke atas. Healthy people, healthy people, healthy people. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salve, rahayu, rahayu.